memorinya Hokage pertama ini jauh lebih banyak ya. 80% itu aktivitasnya kenegaraan dan berhubungan dengan USA. Jadi emang gue rasa ada salah satu pejabat yang masuk pemerintahan dan dia ternyata antek-anteknya elit global. Oh, I see. Gue gak mau nyebutin tapi gue kira gue tahu satu. Aku tidak tahu cara mengikatnya. Jadi aku lumpuhkan kakinya saja ya. Makhluk tanpa kaki sekarang. Aduh. Sorry gue kejam, sorry. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Tapi sebelum kita mulai, gue ingin mengucapkan Merdeka Indonesia. Wey, karena hari ini kita bertepatan. Betul, bertepatan. Memang hari kemerdekaan Indonesia ulang tahun yang ke-78. Sekali lagi kita berdoa semoga bangsa Indonesia dan juga negara Indonesia semakin maju ke depannya. Amin. Dihindari dari perang-perang, walaupun kata Bang Adam perang bentar lagi. Dan juga karena sebentar lagi Indonesia bakal menghadapi pesta politik terbesar. WD. Biasanya gitu kan, 4 tahun sekali ya. Kita akan mengalami semoga damai-damai aja ya. Amin. Untuk pemilihan presiden di tahun 2024. Semoga ya. Ya wajar lah buat kalian. Semoga nih di klien juga para noise terhindar dari apa ya? Ya isu-isu politik ataupun istilahnya isu-isu politik di WA keluarga. Terus akhirnya keluarga kalian pecah gitu kan. Itu terjadi. Beda pilihan sih normal. Ya, Jangan sampai beda normal. pilihan membuat perpecahan keluarga. Betul sekali. Yap. Jangan melihat bahwa suku, agama, ras kalian gitu kan terus malah makin pecah gitu. Karena Indonesia itu tuh banyak banget sukunya gitu kan. Perbedaannya juga banyak banget. Tapi Pulaunya balik banyak. lagi. Betul sekali. Kita jangan lupa dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Amin. apa tuh? Berbeda-beda namun tetap satu. Betul. Jadi kita bisa bersatu dong Aileen. Enggak. Karena kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul. Jadi di klien juga para noise seperti biasa kita hari ini special episode noise ya kan. Dan hari ini kita sold out. Terima kasih sekali lagi buat para noise dan juga the clients yang sudah hadir hari ini. Mungkin kalian yang di YouTube nonton ini udah mungkin sebulan kemudian kita upload gitu kan. Jadi ya nikmati saja walaupun agak basi ya sebulan kemudian ya kan. Oke deh kalau gitu langsung aja kita mulai. Jadi hari ini kita bakal bahas, kita jalan-jalan dan juga intinya sih kita mau ke Monas ya. Tadinya kita dikasih pilihan mau Lubang Buaya gitu kan. Tapi kalau ke Lubang Buaya fokusnya ke Bang Adam nanti gitu kan. Bukannya kabunyi buaya. Ngaca. Anda sudah pakai hijau-hijau. Anda buaya. Lubang buaya gitu kan. Nah terus dan Monas. Nah kayaknya sih kalau yang aman sih Monas. Walaupun ujung-ujungnya ada yang buat teaser gitu kan. Kita bakal ke Hokage Palace gitu. Makin gak ada tentram-tentramnya. Tapi seperti biasa langsung aja buat kalian para noise yang mau berinteraktif bersama kita di ATI kali ini bisa langsung chat aja. Jadi itulah nikmatnya jika kalian gabung di Noise Live karena langsung kalian bisa merasakan sensasi ATI bareng dan juga tanya jawab bersama kita. So langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai untuk ATI ataupun penyelidikan kita soal Monas dan sekitarnya, jangan lupa untuk tabar dulu. Let's go. Jadi Monas ini atau yang disebut dengan Monumen Nasional atau disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda.
Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Beberapa hari ya setelah peringatan HUT RI ke-9 Republik Indonesia dibentuk panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya si Tugu Monas ini nih. Dan Monas ini dibangun pada bulan Agustus 1959 ya. Jadi intinya Monas ini dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu adalah Sudarsono dan juga Friedrich Silaban dan juga Insinyur Ruseno. Monas diresmikan hingga dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Dan katanya sini bentuk tugu yang menjulang tinggi ini mengandung falsafah lingga dan juga yoni, yang dimana lingga itu adalah, ada yang tahu nggak lingga itu apa? Punyanya cowok dan yoni punyanya cewek gitu. Ini lu bercanda atau beneran sih? Beneran? Oh, Beneran kan? Bang, Betul. jangan kayak gitu. Tuh, gitu jangan bang. Lah, Gue gagal kan fokus bang. Gue harus gimana? Nanti tiba-tiba gue suka sama lu gak lucu bang. Bagus dong. Ya. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi kita hari ini bakal coba ke Monas dan sekitarnya. Tapi kita coba dari deduksi dulu deh dari tim detektif Hasrul seperti gimana. Deduksi dari Monas sendiri. Apa yang kalian dapat? Mungkin Bang Adam dulu lah yang pertama kali membuat video teaser seperti biasa. Silakan Bang. Secara astral memang gua di monumen tersebut gua memang gak ngedeteksi something yang spesial secara kubu kiri maupun entitas astral. Gue nggak merasakan kayak ya tempat umum aja gitu. Kalaupun ada ya udah yang something yang biasa-biasa aja. Arwah yang kayak gitu-gitu yang standar Tapi lah ya. yang di seberangnya itu yang bikin gue gagal fokus sebenarnya gitu. Hokage Palace. Nah Hokage Palace. Nah pas gue baru cuma ngelihat tempat tersebut. Nah, gue baru merasakan sebuah entitas energi negatif yang lumayan besar. Nah, gue ngerasa energi ini bukan dari eksistensi, tapi kayak dari sebuah sumber benda. Tapi gue nggak tahu apa. Seriusan lu Bang? Iya, gitu loh. Gue nggak tahu. Itu. Terus? Nah, yang sebenarnya yang bikin gue lebih penasaran bukan Monas sih. Apa tuh? Tapi Hokage Palace tadi itu yang ngerasa kayak di situ banyak something yang bisa diceritain gitu. Jadi Tapi Monas karena kebetulan tenggorokan gue lagi sakit, kemungkinan yang paling banyak ngomong mungkin Mas Willy, Jesslyn, Aileen kayaknya. sama gue juga lagi sakit nih guys. Gue akan di belakang Guys, kayaknya. Kayaknya yang kemarin demam tuh aku deh Kak. Dari gitu sih, dari gue sih. Jadi tempat yang spesial sebenarnya lebih ke seberangnya itu Hokage Palace. Oke. Mungkin kemungkinan kita akan ke sana. Kita ke sana tapi gue anterin. Gitu. Kampret lu Bang. Oke, yang lain mungkin dari Bro Willy, Jesslyn, Aileen. Aman-aman aja sih yang aku lihat. Lebih ke arwah. Terus buat Aku apa? jujur. Iya, terus buat apa kita ke sana? Yang nentuin topiknya siapa? Bro Yaudah lah Willy? ya. kalau gue waktu men-scan Monas ini yang menarik adalah tiba-tiba kelihatan Vision Soekarno. Ya sudah pasti beliau tahulah mengenai proyek ini kan, walaupun baru dibuka untuk umum setelah beliau tiada kan, 1975. Namun yang menarik adalah pengen gua bawa Monas dan Soekarno ini kaitannya dengan yang klinik-klinikan. Tetapi gue menemukan memori yang lebih kuat terhadap beliau tuh, Soekarno itu. Urusan dia dengan Monas ini lebih banyak memorinya ke antar negara. Jadi mungkin ada negara lain, gue nggak tahu siapa, yang ikut juga terlibat dalam proyek Monas ini. Pasti. Itu. Karena beliau Insinyur Soekarno juga almarhum memang kayak menggebu-gebu sih dalam membuat Monas ini gitu kan. Karena balik lagi ya, yang kita tahu ya, beliau sendiri kan memang jiwa patriotnya, cinta negaranya tuh tinggi banget ya Bang ya. Iya. Jadi mereka ya ini kan kalau yang gue baca di berita-berita lah ya, ataupun artikel-artikel, bahwa memang Insinyur Soekarno sendiri almarhum itu tuh pengen banget gitu loh Indonesia punya icon gitu kan, punya icon yang gak kalah dari Patung Liberty ataupun apa dan Menara Eiffel dan lain-lainnya lah di berbagai negara gitu loh. Jadi Indonesia punya apa? Punya Monas gitu loh pada zamannya, pada tahun tersebut ya. Walaupun sekarang kita tahu udah banyak ya icon-icon Indonesia sendiri kan, kayak di Bali ada juga kan tuh GWK. Garuda Wisnu Kencana. Betul. Ya. Terus juga ya banyak lah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang seru itu, dan bukan seru ya, lebih ke arah gue
menariknya nih, sebenarnya kita selain ngebahas Monas, gue juga pengen buat pertanyaan-pertanyaan lebih ke arah bahwa ada nih ya, ini gue ngomongin soal konspirasi nih, tentang teori lidah api Monas nih guys, ya kan? Yang dimana memang lidah api Monas ini kan ada bagian-bagian emas, lapisan emas ya kan di luarnya, yang dimana disumbang oleh salah satu orang Aceh juga, yaitu adalah Teku Markam yang merupakan keturunan Ule Balang yang lahir pada tahun 1925. Istilahnya punya kedekatan lah dengan Soekarno sendiri, Insinyur Soekarno gitu. Nah pertanyaannya ini nih lebih ke arah katanya di lidah apinya itu tuh ya kan ada sosok relief yang ada di lidah api secara tidak langsung melihat ke arah istana negara, yang berarti ya ini kalau dicocok logi nih sama di artikel nih katanya kan ada sosok Sang Ratu Kidul yang dipercaya menjaga para kepala pemerintahan yang menempati istana tersebut. Dalam hal ini adalah ya Hokage gitu kan. Dan Bung Karno dulu sering dikaitkan dengan kedekatannya dengan sosok Ratu Kidul ini. Nah, ya banyaklah rumor-rumor juga kan bahwa memang almarhum beliau ini nih nggak hanya di backup juga dari rakyat Indonesia gitu kan yang membuat memerdekakan, tapi yang tak terlihat juga gitu loh. Gue nemuin sesuatu yang baru pas. Oh silakan Bro Will, silakan. Pinjam Jess iPad-nya. Jadi ketika lu tanya tadi mengenai apa yang di emasnya ya, ada hubungannya dengan sosok nggak? Gue men-scan Monas ini kan ya gue nggak tahu cara pembangunannya gimana kan. Pasti arsiteknya dan kontraktornya punya cara sendiri dalam membangun Monas ini. Tadi pas gue scan pakai tangan kanan, gue berasa kayak cedak tak gitu. Artinya ada reaksi. Nah reaksinya itu apa? Gue mesti telaah dulu. It seems like memang Monas ini nggak negatif, jauh dari kata negatif, tapi mungkin ketika dulu diresmikan atau pas dibangun ada pendoa-pendoanya. Gue berasa banget ini emang si tiangnya ini nih yang berapa meter dan 433 kaki ya 4 meter lah, gue nggak familiar. Ya 100 sekian lah ya udah 433 kaki itu emang didoakan supaya intinya Monas ini jaya dan menjadi lambang bangsa yang begitu-begitulah. Nah however gue menemukan ada yang menarik. Kalau satu tinggi tiang Monas ini dibagi 3 bagian, jadi ada 1/3, 2/3, lalu 3/3 gitu ya. Gue lucunya nemuin yang paling kuat itu energinya di 2/3 ke atas. Again gue ulang, kalau misalnya itu dibagi 3 bagian, ada 1/3, 2/3, 3/3, dimulai dari 2/3 ke atas itu kuat energinya. Yang 1/3 kesannya kayak apa ya, kayak kocak gitu loh, bukan kocak apa sih? Kayak agak fragile tuh apa sih bahasa rentan. Iya, jangan maki gue lah. Ada clients kadang gue bete ketika gue beneran nggak tahu arti bahasa Indonesia, ya suruh bahasa Indonesia. Kalau misalnya bisa ada yang bantu gue validasi, jangan-jangan mungkin konstruksinya kayak terbagi dari beberapa bagian. Maksudnya gini, kalau kita bangun rumah kan bisa aja kayak lantai 1 mungkin semennya ngambil dari apa, kontraktornya siapa gitu. Terus pas lantai 2 ganti deh kontraktornya siapa, semennya siapa, bisa kan? Nah gue ngerasa kenapa bagian 2/3 ke atas itu kok kuat ya, tapi kok bagian yang 1/3 itu kayak agak rentan. Malah itu kebalikannya ya nggak sih? Karena 1/3 itu atau harusnya di bawahnya kuat karena tiang. Iya. Paham kan lo maksud gue? Tapi gue ngerasanya begitu. Nah justru pas gue udah scan di yang emasnya tuh yang di paling atas, itu kayak energi gue ngelos ceplos gitu. Artinya? Kayaknya kalau interpretasi gue, I'm guessing ini pasti paling akhir juga kan, secara logika kan harusnya ditaruhnya kan. Ya. Kok kayaknya secara kekuatan itu malah paling minim ya. I'm not engineer, gue bukan engineer, bukan structural engineer, tapi kayak berasa kempes aja gitu loh, koclak gitu loh tangan gue, nggak ada feedback. Sedangkan yang tiang 2/3 itu kayak tak tangan gue tuh kayak berasa di ada feedback gitu loh. Ya mungkin penting gak penting, sorry ya para noise atau the clients, cuma interesting, siapa tahu nanti ada hubungannya dengan validasi. Kalau ada yang bilang kok iya kak emang dulu dibangunnya gini ya, kan gue nggak tahu begitu. Ada para noise di sini juga ada clients yang nanya pakai tumbal manusia nggak sih di Monas? Gue belum sampai sejauh itu sih, karena kalau dari energinya aja udah nggak negatif sih, seharusnya jauh ya berpikir ke arah situ. Nggak kerasa sih. Iya. Nggak kerasa ya. Memang dibuat dengan doa dan harapan kali ya, benar ya Monas ini kan. Tapi berarti tidak ada orang yang tahu selain liftnya ya, itu jeroannya tiang itu apa, nggak ada yang tahu ya?
Ya. kecuali kontraktornya. Kecuali ada blueprintnya lah dan itu di Iya. di ada Monasnya. Gue nggak tahu juga pernah ke Monas gak sih kalian guys? Pernah tapi dulu banget dan liftnya mungkin nggak sebagus sekarang. Iya, gue pernah tapi nggak pernah ke atasnya sih. Lu pernah ke atasnya guys? Pernah? Gue di basement. Basement ya, baru basement doang sih. Basementnya gimana bang? Kayak Kalibata bang? Enggak. Lu bilang kan Kalibata serem, kenapa sih di story? Enggak, jadi kalau 17 Agustusan, jadi itu selalu ada tanggal 16-nya malam-malam kayak ada renungan malam gitu. Jadi seluruh lampu di wilayah makam pahlawan Kalibata itu tuh dipadamkan. Emang bagian dari Iya, itu ada Jokowi ke sana masalahnya. berapa Presiden. lama? 1 jam lah kurang lebih. Jadi lu 1 jam mati listrik tuh. Yoi, jadi tuh Kalibata total gelap. Di situ Pantesan lu nge-story serem. Yoi, emang udah berasa bikin film horor gue di situ. Oke. Nah, lanjut apa lagi ya? Apa yang dilihat dari segi yang gue ceritain tadi, apakah ada sangkut pautnya dengan Nyi Roro? Bang? Dari gambar yang lu scan? Dari si lidah apinya ini? Kalau dari gue sih maksain sih. Kalau perwujudan something di apa ya, di lidah apinya Monas tuh buat gue maksain banget. Itu cocok logi ya tandanya? Cocok logi aja sih kalau gue. Karena nggak ada fungsinya di mana gue nggak tahu gitu. Dan bukan untuk simbol juga ya? Iya, nggak masuk. Kalau pemain mau ngebentuk sekalian baru bisa jadi simbol. Baik itu simbol ritual atau apapun, dia harus ngebentuk banget bang. Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa Gitu. setengah-setengah ya. Nggak Ini bisa. nggak ada setengah juga sih. Nggak bisa. Jadi nggak masuk hitungan. Jadi nggak guna. Jadi itu hanyalah cocok logi saja yang berada di internet gitu ya. Oke. Nah, Nih, gue baru lihat lagi nih apa tuh? yang lidah apinya kempes banget sih. Jadi Energinya. emang sama lo ya kayak Bang Adam ya. Sama, jujur kayaknya bahkan mungkin nggak sengaja scanning gue mencakup hal yang berhubungan dengan struktural. Gue curiganya ini kayaknya dia padat atau kopong sih, dan harusnya logikanya harusnya padat kalau dari cerita ya, tapi kok kesannya kayak, aduh mohon maaf ya ini monumen negara, tapi kayak secara energi interpretasi kayak agak rentan banget gitu loh. Malah paling rentan nih bagian emas kuningnya dibanding yang sepertiga di bawah itu. Bingung gue kenapa ya, mesti nanya structure engineer sih ini. Oke. Tapi dari scanning astral kempes banget. Nah, Ya. di sini Aileen juga pernah nih ngebuat konten tentang Insinyur Soekarno sendiri. Apa sih kalau kamu mau ceritain lagi nih tentang reinkarnasi ya kamu dulunya ya? Aku lebih ke reinkarnasi beliau ketika ya sebelum kehidupan sekarang. Apa aja tuh beliau? Beliau itu orang Indonesia dan sosok pejuang juga, tapi memang di past life beliau bukan sosok yang punya nama. Sosok pejuang, jadi beliau adalah sosok yang emang selalu memikirkan segala sesuatu itu ke depan. Visioner. Iya, visioner banget dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Gitu sih. Itu kehidupan lampaunya pas live. Kehidupan lampau. Tapi memang bahwa pas kehidupan yang kemarin di era kemerdekaan Indonesia beliau mempunyai tugas. Tapi kalau boleh bertanya, memang kayak ada tugas khusus gak sih nih Insinyur Soekarno nih, beliau almarhum sendiri ketika memang dilahirkan untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan? Menurut kalian gimana? Atau Aileen gitu, atau Bang Adam? Lu ngerasa itu gak sih? Malah kalau katanya orang-orang juga yang kayak udah titisan aja gitu kan, utusan aja gitu, punya tugas gitu loh, dilahirkan. Menurut lu gimana Bang? Kalau gue rasa sih lebih ke takdir sih. Takdir ya? Takdir. Kenapa? Karena gue rasa kayak dia tuh punya aura yang beda sih. Apa auranya Bang kalau yang lu bisa cek Bang? Auranya tuh seolah-olah di saat dia ngomong, dia bicara dengan apa yang disampaikan oleh otak pemikirnya itu, kayak sedikit aja tuh bisa membuat orang jadi penasaran dan kayak orang bisa fokus sama dia gitu. Ini kayak modal takdirnya dia gitu. Itu sih yang gue rasain, lebih ke takdir sih. Kalau dari agak-agak bau-bau supernatural, menurut DA nih, menurut kita, kayak gimana Bang yang lu lihat Bang? Lu scanning. Kita ngomong Hokage kalau gitu. Hokage ya. Oke. Hokage pertama. Hashirama. Jadi Hashirama Senju ini ternyata memang ada, bukan titisan lebih tepatnya, lebih ke ada yang support dia. Memang ada yang support, tapi nggak yang support yang gimana-gimana, support yang selayaknya manusia dengan astral gitu. Nah, astral ini memang support dia untuk memberikan pemahaman terus pemahaman tentang masa depan yang terbaik
untuk Negara. negara. Dia memang dibantu secara inspirasi. Dia nggak sendiri gitu. Hijau-hijau. Jadi semua inspirasi, jadi kebanyakan inspirasi yang dia dapat itu dia nggak mikir secara pribadi, tapi memang ada intuisi yang masuk berdasarkan eksistensi astral itu. Hijau-hijau kah bang? Hah? Termasuk banyak apakah istilahnya gimana bang? Karena memang dulu ya unsur klinik dan lain-lain juga masih kental kan? Memang gue dapetin dari segi memorinya Shirama Senju itu, gue nggak deteksi kayak dulunya itu memang ada energinya dia pernah ke daerah circle istananya sih itu. Oh. Gitu. Tapi bukan yang bener-bener kontrak banget ya. Gitu ya. Setuju bro Will? Ya. Nanti gue tambahin. Lebih Oke, ke silakan. Nanti kayak memang dia mengagumin, mungkin beliau mengagumi sosok tersebut yang pada akhirnya ada koneksi antara manusia dengan eksistensi astral ini. bukan kontrak. Bukan kontrak. Oh beda ya. Beda Oke. di situ. Jadi mengagumi pada akhirnya itu kan ada ikatan batin antara dia dengan dia. Asik. Gitu. Gua nggak tahu di jajaran tokoh yang mana yang di Istana Hijau ini, gua nggak tahu karena mungkin ada beberapa tokoh yang kita nggak tahu. Mungkin dia ada kerjasama di situ. Tapi bukan kontrak. Bukan kontrak. Oke, Bro Willy, silakan tambahkan. Ya, mengenai tadi pertanyaan lu, Bo, apakah sama yang hijau kan? Beliau Hokage pertama nih. Kita mau bilangnya Hokage pertama. Hokage pertama. Oke. Gue ambil hipotesa anggapan umum masyarakat. Pasti masyarakat berpikir kayak, wah Hokage yang sebelumnya di Indonesia itu kayak pasti utamanya ke yang hijau-hijau. Itu kan anggapan yang cukup lumayan umum tuh. Dipikir kayak Hokage pertama, kedua, ketiga tuh kayak sungkemnya atau apa tuh paling tingginya ke hijau. That's not the case dengan Hokage pertama. Betul kata Adam, mungkin pernah mengagumi dan ya sekali dua kali mungkin pernah visiting ke situsnya yang hijau-hijau. Tapi beliau ini dari rekam jejaknya gue ngeliat dia tidak hanya ke satu orang pintar. Gue bilangnya orang pintar ya, yang berhubungan dengan hijau-hijau. In fact, bahkan bukan yang utama. The real minta pertolongan, nasihat. Apa ya, kalau di Chinese kerajaan itu kan kadang ada penasehatnya nih. Ya. Beliau benar-benar minta nasihat dan penasehat ya istilahnya Lin ya, bahasa Indonesianya itu bukan ke hijau-hijau. Dia punya orang pintar lain yang gua ngeliat cabangnya bukan ke hijau-hijau. Tahu kenapa? Karena kayaknya beliau punya pride. Dia percaya ada yang namanya the bigger force, bahasa Inggris lagi apa ya? It's okay Bro Will. Ada kuasa yang lebih besar gitu yang membantu kehidupan kita. Beliau percaya, gue lihat. Nah, untuk mengakses itu dan hormat dan sungkem ke kuasa yang lebih besar itu, dia ke orang-orang pintar juga. Tapi orang pintar itu bukan afiliasi ke hijau-hijau. Kenapa? Dia mau yang memimpin negara dan kelola harus dia. Gue nggak mau karena satu astral tertentu yang gue kenal juga enggak. Gue disetir. Kelihatan juga enggak. Gue disetir itu. Itu memorinya beliau. Jadi dia ke orang-orang pintar lain yang intinya menurut dia masuk akal. Terus oke nih. Gue melihat memori nggak menutup kemungkinan beliau juga melakukan beberapa ritual sih. Gue nggak bilang salah bener positif negatif ya, tapi ya ada ritual gitu. Tapi tetap ada kayak di hatinya tuh batas sebagai yang in charge memimpin sebuah negara. Gue nggak mau disetir sama orang pintar ataupun astral. Itu kerasa banget. Nah mungkin ini teori gue. Beliau tahu yang hijau-hijau itu menyetir. Mungkin dari orang pintar itu, dan walaupun mungkin beliau nggak bisa ngelihat, tapi kita kan semua punya intuition, insting, perasaan hati. Mungkin dia nggak mau loh. Tadinya cuma katanya mau bantu mungkin, tapi kok kayaknya berlebih ya minta ini itunya. Nggak mau. Gue Hokage lo, enak aja lo siapa gitu. Ada memori seperti itu ada. Jinchuriki ya. Iya. Jujur bahkan tadi gue cerita juga kan pas briefing, memorinya Hokage pertama ini jauh lebih banyak ya. Ini gak apa-apa gue ngomong ya Dam ya. Jauh lebih banyak, 80% itu aktivitasnya kenegaraan dan berhubungan dengan USA. Tapi kan dia benci Barat sama Barat. Oh lu kan gak tahu apa yang dimaui. Kalau memang dia sebenci itu sama Barat, ya ada kisah-kisah sejarah yang tergantung pemimpin di USA yang ya cek aja di sejarah, ada kok yang tandem
dengan Hokage. Nggak semuanya, tapi ada kok. Dan si pemimpin yang diduga tandem dengan Hokage pertama itu berakhir dengan mengenaskan. ya, You know lah siapa lah ya. ya. Hokage nggak mau bahas kepuluhan. sejarah. Hokage kepuluhannya USA. Ya, itu gitu. kalian juga tahu lah. Dan itu next mungkin kita kontenin. Boleh. Yang F kan ya? Iya. Terus aja, Bo. yang nggak apa-apa juga kan F doang. Itu boleh juga sih. Next time kita kontenin ya guys. Oh ya, Frankie maksudnya kan. Benar, karena gini loh. Tandanya emang Hokage pertama tahu nih bahwa yang lagi memimpin Amerika itu tuh lagi benar nih. Tahu bahwa memang ada elit-elit global yang bermain di situ. Dan ini nih dia yang tipikalnya kontra mungkin ya dengan elit global, ya nggak sih? Iya. Dari situlah ya kalian tahulah si Hokage USA pada zaman itu tidak disukai dan akhirnya tidak mengikuti mungkin instruksi dari elit global dan dihabisi, betul? Sedikit intermezzo aja, hanya 2 Hokage di USA yang sama-sama menentang Federal Reserve ya, dan dua-duanya berakhir mengenaskan. Hanya 2 di sepanjang sejarah. Dan Gua rasa sebut nama nggak apa-apa sih, karena kan memang udah ada di internet. Abraham Lincoln dan JF Kennedy. Betul, JFK, iya dikenal dengan JFK, John F Kennedy. Iya sih ya, dan kita juga tahu Hokage pertama juga ya nggak berakhir baik juga kan, diasingkan kan. Kalau scanning singkat lah, Aileen, biar Aileen nih dari karakter kamu ngeliat Hokage pertama ini seperti apa sih, Lin? Sosok yang pintar. Jadi aku ngelihat beberapa memori, beliau itu memang belajarnya cepet banget. Kayak tek langsung masuk ke otak dan bisa membayangkan. Terus beliau itu yang aku kagum adalah sosok yang sebenarnya cukup peduli. Jeli. Peduli. Oh, peduli. Jadi misalnya ada kekurangan di sektor mana, gercep langsung. Dan mikirin gimana caranya untuk mengatasi kekurangan yang ada. Terus juga aku lihat memang bener-bener mikirin negara banget. Jadi beliau adalah sosok yang gak kenal lelah untuk belajar, untuk memajukan negara. Jadi dia memang bener-bener untuk Indonesia ya? Iya, aku ngeliatnya. Itu real ya? Oke. Sip. Kurang lebih seperti itu, Apa ada lagi? Cukup lah ya? Cukup. Langsung aja kita ke main course kita. Kita akan ATI. Guys, kemana? Ke Monas dulu, baru ke Hokage Palace. Sure, why not? So kayaknya juga the clients juga udah langsung, ya kan? Sudah, ayo ATI kapan? Tapi sebelum kita ATI, seperti biasa as always kita mau doa dulu. Silakan, siapa yang mau ingin memimpin doa? Suara gue hilang, Adam aja. Bang Adam, silakan Bang Adam. Doa biasa aja. Ya, intinya juga biar para the clients dan juga para noise di rumah. Kita awali dengan agama kita masing-masing. Ya Tuhan, lindungilah kami dari semua kejahatan, niat jahat iblis terkutuk, dan lindungilah proses perjalanan ETI kami ke tempat-tempat yang bernuansa yang politik juga. Lindungilah kami ya Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu dan jagalah kami selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. So langsung aja kita mulai untuk Astral Traveling Investigation. Let's go. Ramai banget kayaknya. Ya kan lagi 17-an. Shit, gue buka mata, gue udah sampai. Yaudah, yuk. Silakan Bang. Gimana guys, sudah sampai? Cuman banyak astral sih. Astralnya apa aja sih Bang jenisnya? Arwah? Astral yang ganggu pedagang yang lagi jual kerak telur ada. Jadi kayak pedagang tersebut pakai ya supaya apa? Pelaris juga ada gitu. Ya kayak gitu doang sih. Oh Bang, coba astral Bang cek Bang. pojok-pojokan. Nah di situ Bang, rumornya katanya. Shit, dulu nih. Itu tuh ada penampakan Bang. Gak. Cowok sama cewek. Gue gak enak nih. Ceweknya lagi gue gak enak. kepalanya goyang-goyang Bang. Nah akhirnya di situ akhirnya pemerintah memberikan pagar kan, biar nggak sembarangan. Lu ngeliat astral tersebut gak Bang? Itu kan bukan astral kabu. Ya tau aja ada memori seperti itu kan lumayan. Bang Adam pasti suka. Wait a minute. Ini kenapa begini ya? Tunggu, mungkin gue yang lagi kurang enak badan. Sebentar ya, sekali lagi.
Iya lu. Gak apa-apa ya, walaupun mungkin kesannya komikal, tapi gue ngomong aja gak apa-apa. Nggak apa. Silakan Bro Will. Ketika gue mendarat, yang langsung terasa vision yang kuat banget, bulan sama werewolf. Gue bingung apa hubungannya sama Monas. Damn it. Tapi gue gak lagi kecapean kok. Tapi yang berkali-kali gue ngeliat kayak ada ini Monas di kanan, terus bulan di sini. Ini apa maksudnya, simbolisme apa? Apa hubungannya Monas sama bulan purnama? Bingung gue. Ini kalau The Clients ada Paranoid ada yang ngerti, pernah ada mitos atau legenda yang berhubungan dengan itu, boleh dong kasih tahu. Seharusnya nggak ada hubungannya soalnya, Bow. Tapi coba yang lain dulu deh. Gue takutnya ini genjutsu, cuma kuat sih visionnya. Kenapa Bang? Kalau gue sih lagi keliling-keliling ke pedagang-pedagang gitu. Mereka jualan tapi ada something yang dimasukin ke dagangannya dia gitu. Pelarisnya gitu Bang? Iya, barisnya. Oh, bahaya. Di sini juga. cuma begitu-begitu doang sih. Iya, dan ada astral yang kayak ngegelendotin si ininya ya, pedagang gitu aja sih. Nggak ada yang jagain gitu di situ? Nggak ada something yang spesial, cuman kayak ya ada astralnya itu ya udah gitu doang sih Bang. Bukan yang unik ya? Ya, Oke. Aileen ngeliat apa Aileen? Ada yang jualan balon Upin Ipin di sana? Enggak sih, masuk ke dalamnya cuma ngeliat cleaning service doang. Ke atasnya mungkin, di atas Monas nggak ada apa-apa? Ada satu astral. Tapi ya udah gitu doang. Sama pas malam hari dinyalain lampu-lampu gitu. Pasti dong. Malah biasanya kalau malam-malam spesial kayak gini nih 17-an pasti ada mapping gitu loh. Iya. Digital mapping apa sih? Gue lupa tuh namanya. Jadi shine out banget. Pasti. Karena ini kan ya salah satu hal yang menjual kan, ikonik di Indonesia, di Jakarta terutama. Silakan. Ada lagi yang lain? Yang aku suka tamannya bersih. Di luar dari Monas, gue cuma ngelihat sosok Jin yang pura-pura jadi seorang pria yang habis meninggal tabrakan di dekat halte busway. Oh, gue tahu tuh halte busway-nya tuh. Iya, ada yang pernah kejadian gak sih? Banyak Bang, karena di situ tuh area anak motor Bang, suka begitu Bang. Suka nge-track malam-malam. Ngeliatin kita. Pura-pura ya. Pura-pura. Kondisi pura-pura jadi pria tersebut. Tapi dia jin sebenarnya. Iya. Oh. Kayak supaya ya ada kecelakaan segala macam gitu. Ada sih di situ katanya. Di sana tuh banyak trek-trekan Bang. Selain memang ajang ya dulu ya sebelum ditertibkan juga ya. Ya banyak lah trek-trekan, karena di sana kan enak juga tuh kan. Treknya juga. Jinnya bentuknya gimana, Dam? Kayak gini. Cowok. Kayak gitu. Ini para pendengar pasti bisa ngerasain kalau dia sensitif nih. Gue kirimin linknya. Silakan Bang. Pakai jam tangan gak cowoknya? Nah kadang masih lihat dia dari jauh. Dia berdiri tapi ngeliatin. Gue gak suka sih tatapan dia ke kita. Kayak sama-sama. Kayak ngeremehin gitu loh. Kayak gitu, kayak selengean gitu. Aileen mungkin coba ke bawah, ada yang nanya Paranoid, coba dong ke bawahnya Monas. Coba kita bagi tugas ya, Aileen boleh? Di bawah kemananya nih? Di bawah itu kan ada area ya juga ya Dan ya. Sebelum ke Aileen gue boleh interupsi gak? Iya gak apa-apa, kan gue bagi tugas. Yang lu lihat di perbatasan pagar paling luar ya jinnya ya? Iya. Lu lihat ke kiri, itu werewolf bukan? Hah? Dari tadi gue tuh gak bisa ngeliat hal lain. Lihat ke kiri. Belum. Ada makhluk kayak werewolf gak? Di sebelah di pagar paling luar. Di luar pagar ya. Gue belum lihat di luar pagar. Pokoknya si makhluk werewolf itu kayak mainnya tuh di seputar pagar. Anjir, energinya nyakar lagi. Gue yakin gue nggak salah ngelihatnya. Gue pikir gue halu. Atau Kak Will kebuka portal? Enggak. Dia mainnya di seputar. Dia bisa berubah-ubah Mas Will. Gue di gini-ginian ya. Sakit juga loh secara energi. Ini makhluk apa sih? Kenapa bisa ada werewolf nyasar di Monas? Atau memang jangan-jangan ada astral yang emang kayak begitu, Bo? Dia nggak ke depan, nggak keluar pagar gitu loh. Tapi udahlah, gue serahin ke yang lain dulu. Mungkin karena gue lihat hal yang sama dari Adam dan tapi kenapa cuma gue doang yang ngelihat ini? Gue rasa dia bisa berubah-ubah sih di saat dia. Atau jangan-jangan itu bentuk aslinya, Adam? Jangan-jangan. Waktu gue lihat ini seorang pria ini, dia sekarang dari pinggir dari depan halte busway dia berdiri
Ya dengan muka pucatnya, seorang pria dengan muka pucat yang agak mulutnya agak berdarah dikit gitu loh. Terus dia pindah ke depan HKG Palace. Dia ngomong kayak gini, kamu mau ke tempat ini kan? Kamu mau tinggal di tempat ini kan? Dia kayak nawarin gue gitu loh. Kayak dalam konteks kayak ya namanya manusia mana ada yang nolak kalau tinggal di tempat sini. Gue sih nolak sih bang. Gitu. Sama gue juga sih nolak. Dalam konteks punya jabatan sih bang. Gitu. Dia soal kayak gitu. Gue sih cinta dengan Kalibata, anjay. Dia ini ya kadang modelannya tuh kayak bener-bener kayak anak motor ya. Maksudnya dia jaketan juga dan dalamnya tuh dia ada apa sih kayak kerah gitu loh pakai kemeja. Dan luarnya kayak kemeja. Jaketan. Iya bener. Ini tujuannya ngapain sih ini Australia? Tapi aku suka. Kadang aku mau bilang dong, by the way mas, aku suka jaket bombernya, kece. Manipulasi itu kan. Iya, manipulasi sih. Cuman isengin doang. Tapi emang bener sih orang-orang yang suka jin-jin atau setan atau penampakan yang suka di jalan yang katanya dulu rawan kecelakaan itu sebenarnya manipulasi jin ya sebenarnya, bukan si arwah tersebut ya. Bukan. Oke, kita ke HKG Palace kah? Udah banyak yang minta. Aileen belum ngomong tadi. Oh ya, Aileen gimana di bawah underground? Ada apa yang kamu lihat? Apa astral biasa aja? Emang ada underground? Ada. Basement. Basement bukannya yang tempat jalan biar bisa ke Iya. Monasnya? Kadang-kadang ada yang ke situ, tapi mungkin ada ruang rahasia, katanya ada bunker ya di sana ya. Bunker. Aku belum nemu sih. Atau ada yang nanya nih tadi, katanya gue yakin katanya nih ada nih paranoid di sini, ada yang nanya, gue yakin Monas pasti sempat dilewatin sama alien. Dilewatin alien mungkin gitu. So kita langsung ke special menunya ke HKG Palace apa? Sebelum ke HKG Palace, gue mau nanya sama kita berempat nih, kalian berempat. Ada nggak konsep bahwa binatang beneran di manusia, khususnya kucing? Nggak tahu ini di kepercayaan agama ada nggak? Tapi sebenarnya dia makhluk kejadian astral gitu. Pernah ada konsep seperti itu nggak di kepercayaan manapun? Yang gue tahu di kepercayaannya ini sih, si siapa tuh? Kalau di Kristen Katolik kayaknya gue nggak nemu sih. Kalau di kepercayaan apa ada nggak? Hewan yang gimana maksudnya? Konsepnya hewan, fisikal, hewan manusia, maksudnya klasifikasi hewan manusia ya, kucing, dogi, kebo apa gitu ya. Tapi dia tuh kayaknya bukan itu aslinya. Dia tuh bentuk aslinya lebih bukan kayak gitu. Jadi kayak makhluk kejadian gitu loh. Ya babi ngepet gitu kan? Kayak gitu. Ya, kekelawar tapi ya, nolong, tapi ya. Yang gue ngeliat ini kucing. Hah? Kucing ngepet? Bukan. Bang, lu jangan rusak fokus kita apa? Tahu aja gitu kan kucing ngepet. Kucing ngepet lagi. Intinya nggak tahu kameramen pernah nggak ada istilah kucing tuh makhluk kejadian gitu. Oh ada Bro Will. Tikus berdasi itu banyak di Gedung Hijau. Ini kayak gue nemuin sesuatu yang baru yang gue belum bisa validasi sih. Ya kalau di zaman dulu ingat gak sih penyihir itu dilambangkan dengan kucing hitam? Ya udahlah ya. Mungkin gue menemukan sesuatu yang baru yang belum bisa divalidasi. Gue nggak ngerti kenapa gue pengen ngeliat apapun tertuju pada yang makhluk kayak werewolf tadi gitu kan. Gue kesel kan Bo. Kenapa sih lu ganggu vision gue? Terus akhirnya gue coba bird's eye view kan. Bird's eye view. Dia jadi gede Bo. Dia kesannya mau nandingin gue di langit. Akhirnya gue marah. Gue pakai power gue kayak, lu udah terlalu ganggu vision gue gitu kan. Akhirnya begitu gue kayak mau jadi gede, gue jadi gede lagi. Ibaratnya gede-gedean tuh. Terus gue giniin dia kan. Tiba-tiba gue ngeliat kucing. Kayak Bentar, kau sebelumnya ada meditasi atau something ke dunia lain nggak? Enggak, paling tadi sore meditasi, tapi itu pun meditasi biasa yang nggak buka portal atau apapun. Soalnya aku ngerasa kok kayaknya dia bukan dari sini ya, maksudnya bukan dari Indo gitu. Tapi kamu ngeliat ada kucing lah, werewolf gitu, sempet kerasa energinya nggak? Ya, kerasa energinya, tapi aku lebih berasa dia dari luar, bukan jadi dari kayak Indo. Mas Willy masuk ke frekuensi yang bukan kita tuju gitu. Ya udah ntar gue coba selidiki ya, aneh itu. Oke, guys, kita langsung ke HKG Palace. Bang, PR lu bang ya menemukan benda tersebut yang lu bilang tadi, dan elit-elit lo ada mungkin ya something lah yang lu sampaikan di teaser kita sebelumnya. Silakan. Oke. Pindah ya, karena nggak ada apa-apa di sini. Cuma ada kerak telur doang, tapi enak gue liatin. Kerak telurnya orang tukang kerak telurnya bawa hati nggak bang? Enggak sih, aki-aki sih. Oke ya. Dia masaknya enak, tapi tetap aja sih dia pakai jampi-jampi yang bikin gak enak.
Silakan. Ya alias keringet gitu. Enak, kayak dia pedes gitu loh, kayak dikasih cabe, bubuk cabe sama dia tuh kayak enak gitu loh. Pasti pakai kancut kan orangnya kan? Oh, nggak bisa bang. Hah? Maksudnya masuk ke situ. Kagak. Pasti orang yang jualan pakai kancut. Kalau enggak glewer-glewer bang. Betul. Ekspektasinya jauh banget dan pembahasan kita dari karakter ke kancut sih bang. Oke lanjut. Let's go. Oke, kita pindah ya. Baru tempatnya nggak enak. Seriusan? Apa yang kalian rasa? Enak. Ada sesuatu rahasia gue nggak tahu bang, ini dari mana. Tapi energinya nggak enak gitu loh. Gue pernah kesana sih. Gitu. Energi kayak Masuk, nggak maksudnya enak. gue masuk. Memang di sana sih ketat sih. Gue berapa lapis gitu baru bisa masuk. Bener-bener bau-bau ingin kekuasaan banget sih, ini kental banget sih. Tim riset nanya dong, kalau Hokage bolak-balik palace ini, dia lewat pintu depan atau pintu yang lain? Gue liatnya ini bolak-balik pintu depan sih. Depan kan? Depan. Ya kali aja mungkin karena ada pintu yang itu di depan. Oke, memorinya benar. Gue ngeliat Hokage yang sekarang juga kayak bolak-balik di situ, memori. Pengibaran bendera 17-an di mana kan? Di Hokage Palace. Depannya kan? Pasti masih ramai tuh daerah situ tuh. Karena kita belum nurunin, biasanya kan nurunin dulu kan. Guys mau tanya dong, kalau meeting tuh di sini juga nggak? Nggak tahu. Bisa di sini, bisa di Hokage Palace yang di kota lain? kota lain. Atau di meja bundar gitu nggak? Maksudnya di dalam situ nggak? Ini aku bukan jelasin tentang Hokage-nya. Maksudnya ya udahlah ya gitu. Hokage-nya yang mau kekuasaan bukan itu. Cuman aku ngerasa orang-orang yang datang ke sana itu kayak berusaha menjilat gitu loh. Itu yang aku tangkep. Oh pasti, itu pasti. Gue yakin yang haus kekuasaan di situ bukan maksud Hokage-nya, mungkin orang-orang yang ada di sana yang ingin mencoba untuk mencari muka ataupun memang yang udah dapet di situ gitu kan. Betul kamu. Itu di depan tempat dimana mobil Hokage bolak-balik masuk ke pintu utama. Kok ada energi jin yang jaga ya? Oh iya, gue pengen nanya itu sih. Hokage Palace ada jin Chiriki yang jaga nggak? Tapi kayak gue bingung gitu loh Mas Wil. Ini prosesnya gimana gitu? Prosesnya gimana? Maksudnya gimana bang? Kok ada banyak eksistensi jin kayak ngejagain tempat ini gitu loh? Banyak. Gue bingung. Kayaknya ya kalau dari yang aku tangkap ya, jin-jin yang ada di sekitar sini itu dari Hokage terdahulu yang minta sama orang pinter buat dijagain gitu deh. Hokage lama ya? Iya, Hokage lama. Aku lihat ada sosok Hokage gitu, tapi Hokage-nya lama. Nah, dia itu yang ngebawa jin, salah satu jin yang ada di palace ini gitu. Boleh nggak jangan sebut apa tidak Hokage? Jangan. Soalnya jelas banget kalau disebut. Gak jadi. Kenapa bang? Nggak jadi. Nggak lanjut bang. Jangan bang. Lu udah bikin kepo bang. Ayo bang. Spill. Ya hampir semuanya ada yang jaganya dari segi supranatural bang. Setiap ruangan. Dari setiap semua Hokage itu ada memang dijaga ternyata. Betul. Pasti sih. Gitu. Itu bukan rahasia umum lagi. Banyak menteri aja pun juga ujung-ujungnya banyak ke ya orang-orang pintar atau kiai atau segala macam sejenisnya sih ada gitu kan. Lebih ke minta penjagaan supaya nggak disantet, supaya dijauhin dari orang-orang yang nggak benar kayak gitu sih. Malah dulu ada kan ya di Hokage keberapa gue nggak mau sebut ya dia ya you know lah yang nyerang yang India itu loh. Yang India itu loh. Oh alah, ya. Ya kan, pasti ada lah praktikal supernatural. Tapi gitu. praktisi itu technically ya maksudnya tidak pernah ada pengakuan dari negara lah mengenai praktisi itu. Kan cuma rumor aja gitu kan ya, katanya gitu. Katanya. Jadi buat Hokage ke-8 mungkin nanti ya bisa langsung nih kontak DA. Buset dah. Kita jadi staf khusus. Gue pikir cuma rumor. Hokage Palace ini ada ruangan bawah tanah, emang ada sih. Pasti. Oh itu buat gue nge-scan kayak masuk tapi dari luar masih. Di bawah itu emang ada ruang bawah tanah. Gue pikir bercanda, tapi emang ada rupanya. Buat kabur gitu bang ya. Maksudnya kalau ada mungkin kejadian yang besar gitu kan. Ada. Furniturnya masih
nggak terlalu Jadul. modern juga, masih kayak ya dulu-dulu lah. Oh, jadi Iya, memang benar. dibuat udah dirancang dari dulu ya. Oh iya. Dan mungkin buat tim itu boleh kirim sejarah dari Hokage Palace sedikit. Benar ada bangkarnya, ada yang nanya. Oh, staf astral. Waduh, istana deket Monas. Tolong dong. Wih, thank you yang udah nge-give. Wow. Orang-orang baik. Kenapa bro Will? Boleh cek arah mata angin nggak? Siapa? Jidan. Lu tahu matahari terbit dari timur kan? Ya kan? Ini mungkin gue salah ya. Kenapa gue ngelihat kayak ada letak tertentu yang pintu masuknya ini menghindari timur atau barat? Coba cek deh, cek arah mata anginnya. Pintu masuknya tuh di timur, ngadep timur atau ngadep barat atau utara atau selatan? Ya, Tolong. mungkin ada feng shui juga. Itu dia. Aileen Jocelyn ngeliat apa? Mungkin Aileen. Banyak jin. Hmm. Terus baru beberapa memori yang abstrak aja sih. Wah, jinnya negatif sih. Gak ada yang positif di sini. Soalnya kenapa gue nanya arah mata angin, Bo? Kayak ada, lu tahu time lapse nggak, Bo? Yang kayak di video-video kan? Ya. Time lapse set kayak berbayang kayak sinar matahari gitu kan? Pas lagi mataharinya menghadap pintu masuk, kayak jin-jinnya nggak di situ semua, nggak tahu kenapa. Kayak berpindah. Iya, begitu udah mulai gelap gitu, mulai Baru senja ada jinnya. Oke. Itu ciri khas jin negatif sih. Lu masa iya takut sama sinar matahari? I see. Tapi ini sekedar sejarahnya aja dulu ya. Pada awalnya merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Bram. Ia mulai membangun kediamannya pada tahun 1796 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten sampai pada tahun 1804. Gitu, yang dimana pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Seaborg dibangun emang bukan untuk sebagai Hokage Palace gitu loh. Mungkin Pantesan ada vibe-nya Belanda banget. ya pasti dong. Mau masuk? Tadi kamu Masuk mau kok. ngomong apa? Gak apa-apa udah itu aja. Lu di mana Mas Yel? Aku udah di dalam sih. Oh, Aileen udah di dalam. Banyak apa? Ayo bang, cari-cari something bang di situ. Bang. Buset, di dalam banyak arwahnya anjir. Begitu gue ke dalam. Sorry, gue nggak sengaja masuk ke dalam. Kita masuk aja ya. Ini silakan. orang-orang pentingnya suka bawa-bawa astral juga sih. Anjir, Pasti rame anjir Iya. arwahnya. Supernatural itu tuh udah bukan menjadi rahasia yang khusus lagi, udah rahasia umum. Pasti orang-orang penjabat kayak gitu ya. Kita waktu jalan-jalan ke gedung hijau lah, sama kan? Jesslyn. Kenapa Jess? Nggak apa-apa. Ini aku yakin petugas-petugas yang ada di sini pasti seenggaknya ngeliat penampakan setidaknya Betul. 1 kali. Arwahnya rame banget ya. Iya. Kalaupun nggak ngelihat penampakan pasti ngerasa lah merinding-merinding apa gimana. Pasti ngerasa. Pasti sih. Saking padatnya gitu. Sebenarnya lebih ke arah astralnya yang memang agak negatif sih. Ada sosok positif gak sih yang kalian rasa di situ? Maksudnya astral. Kalau dari gue so far, gue belum masuk meneliti, belum sih. Izin yang di depan aja itu, masa gue tadi tangannya ditarik-tarik, Bo. Disuruh ngapain? Kayaknya orang pinter yang kalau memang kuat ya, tanda kutip, gue nggak bilang diri gue kuat, tetapi kalau orang pinter yang memang mungkin bisa tanda kutip terus mau macam-macam ke Hokage Palace ini, berhadapan dengan jin yang di pintu masuk tadi yang gue bilang, itu bukan diserang, malah sini lu kan bisa, lu kuat, kerja sama sini aja, malah digituin, bukan ditolak atau diapain. Ya kasih kontak person kita lah. Iya. Terus Gue diajak-ajak kayak untuk kamu kerja di sini gitu. Tapi Terus aku gua nolak. setuju sih yang tadi Kak Willy bilang. Soalnya pas aku tadi mendarat kan bukan di pintu depan. Aku gak tahu deh itu pintu samping atau arah belakang. Terus memang jinnya ngeliat aku, terus dia bilang ayo sini masuk. Sama ya Lin, kamu Sama, ngerasa gitu sama. ya? Jadi kayak sok ramah, tapi mukanya gitu. Strateginya tuh bukan menghardik orang-orang pinter yang berusaha mengacaukan Hokage Palace, tapi lebih ke kayak sini gue rangkul aja dulu, daripada jadi musuh mendingan lu jadi teman gitu. Si jin itu. Oke. Mungkin kalau ada yang nonton yang kerja di Hokage Palace gitu, pernah ngelihat sosok wanita yang rambutnya agak acak-acakan, kulitnya putih pucet dan mukanya mirip-mirip kayak Susana nggak ya? Gue lihat sih. Itu udah tadi terbang-terbang gini yang kayak Gua lihat, gimana sih yang kayak Itu apa jatuhnya, jenisnya arwah, arbis atau jin?
Nggak tahu dari tadi kayak ngeliatin kita gitu aneh. Gue sefrekuensi sama Jesse. Dari energinya sih kayaknya lebih ke arwah atau arbis itu. Lu cek ulang nih Mas Wil. Coba ya, semoga bukan Ulang. iblis ya. Ini nyebelin sih. Emang Ini nyebelin sih. Apa? Itu di ruang mana? Dicek dia sembunyi, Dam. Nah itu. itu memang. Gitu. Jadi ini kalau gue apa ya? Kalau gue dari tadi gue perhatiin, ternyata Jason juga mau perhatiin. Jadi ada lorong tadi yang dikasih apa? Tim riset kita ada sebuah lorong. Nah di pojokan dari lorong itu, gue ngedapetin ada eksistensi wanita kayak penyihir, Nah, jin penyihir, gitu loh. Jin. Yang kayak jin penyihir wanita. Gue rasa terus gue cek kan memori dia, nih orang ngapain di sini gitu bilang. Kok beda, kok hawanya beda ya jin satu ini gitu loh. Terus gue baca memorinya, ternyata dia tuh lagi membuat ritual kerusakan berdasarkan energi supaya semua yang di sini berpikir tentang negatif aja. Oh, Gitu loh. jin tapi ya. Iya. Jadi dia melakukan sebuah ritual yang pada akhirnya merusak pemikiran yang harusnya positif jadi negatif di tempat ini. Jadi emang udah disetting sama dia berdasarkan ritual. Tapi gue belum tahu tujuannya apa. Tapi dia selalu melakukan hal itu di sini. Tapi masalahnya siapa yang nyuruh dia? Nah, gue belum tahu. Kita culik aja, Bang. Dia sembunyi dari tadi, kabur-kabur, kita deketin dia kabur, dia masuk ke tembok segala macam. Bau, lu pernah ke sini kan? Pernah. Lu pernah ngeliat ada Tapi kan sayapnya beda. Gue cuma di sayap tapi keberapa lu doang. sekelibat pernah ingat ada kayak jam dindingnya, bukan jam dinding sih, jam berdiri yang kuno nggak? Ya. Yang ini yang kayak dung. Gua nggak tahu dung sih. gitu. Mungkin ada di dalamnya yang di istananya. Si ya. yang dibilang Mungkin gue di sayap. Yang masih umum boleh masuk. si Astral tadi pas yang gue bilang sembunyi dia kayak gitu terus kayak di balik jam dinding gitu. Oke. Benda yang lu maksud itu udah ketemu, Bang? Gak tau gue cuman kayak ada gambaran pas gue pegang dia, kayak ada tengkorak manusia, kepala tengkorak manusia, dan dia meritualkan di atas kepala tengkorak manusia itu. Buset. Di situ. Nah pas gue menyentuh dia ulang, gue ngerasa nih ada yang jaga dia tapi lagi sembunyi buat nyerang kita sewaktu-waktu. Pas gue mau deketin dia nih, gue ngerasa ada eksistensi yang pengen banget ngelindungin dia dari kita yang mau deketin dia gitu. Tapi gue belum tahu. Yang berbau elit global gimana, Bang? Belum dapat lo jejak memorinya. Belum. Ini gue serahin sama Justin Masfiri deh. Lu nyari dulu ya. Gue biar nyari memori deh kalau gitu. Oke. ayo Willy siap. kamu bisa kata Keris. Ai. Apalagi Ai yang aku dapat Ai? Kamu kemana? Apanya? Ya kamu lagi ngapain sekarang di situ? Lagi jalan-jalan lihat ruangan sih. Oke. Iya. Bagus tempatnya. Bagus. Kayaknya kalau Aileen sebulan di sini aja dark side-nya kebus banget sih. Tapi gue mau nanya sih, lebih ke arah berbeda nggak dengan Gedung Hijau? Gedung Hijau kan udah kawasan, ya lu tau lah pentolannya demon kan. Di sini pentolannya masih jin. Lebih ke arah banyak. Jujur belum lihat demon yang kuat gua. Tapi ada. Belum lihat. Baru belum si ya itu tuh si yang tadi disangka jin penyihir itu. Lo nggak mau coba nangkep pakai tali lasso lu? Bro. Cobalah. Dia belum berbuat kelewatan soalnya. Kecuali kalau dia mulai bertingkah. Gini, Bo, lu ketika lu punya ability kekuatan, lu pakai tanpa reason itu nggak bekerja. Karena gua kan bukan kubu kiri gitu loh. Ini nggak boleh dipakai dengan sembarangan. Dia nggak bertingkah, nggak berdosa, tiba-tiba gue main nangkep gitu aja. Yang jelas yang dibilang jin penyihir itu tadi nggak suka bersih sih. Tapi di sana bersih pasti. Gue juga bingung makanya. Udah pakai tepokan aja deh. Kamu lagi gak stabil Willy, kata Keris. Baru 2 sosok itu yang gue lihat. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kata Keris. Kenapa Jess? Nggak, Sampaikan aja. Energinya Kak Willy lagi gak stabil, kata Keris. Jesslyn sama Adam, Aileen juga. Kalau dari pintu masuk ya, kan ada satu jin yang di luar tadi. Si jin penyihir yang kayak penyihir itu di sisi agak ke kiri nggak? Sembunyinya. Iya, ada ke kiri deh. Nah, gue nggak tahu. Gue kan lagi nggak pengen cari masalah atau apa. Gue lihat ke sisi agak kanan.
gue lihat vision ya, gue nggak tahu ini jejadian apa buaya. Gua- entah itu ornamen buaya atau tapi ini ada energinya sih. Jangan-jangan makhluk juga ini, makhluk astral juga buaya. Sisi sayap kanan. Takutnya masih ada hubungan sama si jin penyihir itu mungkin. Entah peliharaan astralnya kayak atau apa. Sosoknya belum kelihatan ya yang ngejagain si penyihir itu Belum. ya. Gue dia sembunyi sih. Betul sih. Tapi aku berasa sih energinya kayak dari atas deh. Hah? Energi dari atas tuh apa, Jess? Energi si penjaga penyihir tuh kayaknya ada di atas plafon ini deh. Feeling aja sih. Soalnya berasa energinya tuh kayak menyebar gitu loh. Hmm. Kayak Coba. menyebar di atas kita. Gimana bang? Apa yang lu dapat bang? Udah dapat bang? Sempat tadi gue tanya teman gue sih. Pas gue tanya sama dia, terlalu telat kalian katanya kalau mau cari sejarah pastinya Indonesia. Kenapa? Karena semuanya udah diambil Sama? VOC. Oh. Jadi 3 tujuan goal glory gospel itu dia berhubungan dengan pencarian pengetahuan atau ilmu tentang dunia itu sendiri, Bang. Jadi bukan cuman mencari Uang. rempah-rempah doang ternyata, tapi mencari pengetahuan. Di Indonesia? Iya, dan benda-bendanya itu udah diambil, termasuk di Gunung Padang juga udah diambil-ambilin Oh. oleh VOC. Termasuk di Hokage Palace juga? Pokoknya di Indonesia ini udah banyak hilang. Mau nanya dong? Silakan. Ya aku Hubungan- suka kok sama kamu nggak gitu. Beda. Bukan. Apaan? Hubungan Indonesia sama Amerika baik gak? Sekarang sih. Oh, baik banget. Sekarang entah sih. Sekarang sih enggak sih, orang kita ada ekspor paksa WTF. Ya, pokoknya adalah omongan meeting gitu. Apa? Spill dong. Sebagian ada yang pro, sebagian ada yang enggak sih. Pro-nya ya untuk Ya pribadi juga kan. Apa tuh? Ayo dong, spill aja. jangan. Terlalu sensitif ya? Iya. Oke. Banyak meeting-meeting elit global kah di situ? Enggak juga. Enggak ada. Kalau meeting elit global enggak. Cuman gue dapetin sebuah rahasia, memang ada salah satu Gedean dikit bang suara. jadi emang gue rasa ada salah satu pejabat yang masuk ke pemerintahan dan dia ternyata antek-anteknya elit global. Oh, I see. Gue gak mau nyebutin tapi gue kira gue tahu satu. Tapi gue tahu sih. Yang sering lo sebutkan bang di luar kamera. Justru itu bukan itu dia. Oh, bukan dia. Mungkin dia salah satunya. Tapi gue dapet satu lagi. Oh. Kenapa? Browel lo ngapain Browel? Lo ngapain lagi ngapain? Nyari sesuatu yang menarik aja. Si yang penyihir itu gak mau coba ditarik bang. Susah ya? Nyari informasi aja dari dia. Dia tuh kayak cuman pesuruh terus melakukan tindakan negatif aja bang. Gak menarik sih sebenarnya. Oh. Gak ada sesuatu yang, tapi kayak pengen nanya tapi males apa gimana. Gue gak tahu. Lo ada ngerasain energi, ada sangkut pautnya sama ijo-ijo gak di Hokage Palace? Apa gak ada? Nggak ada yang gimana, belum dapet banget sih. Kalaupun ada lebih ke orangnya sih, tapi Sama. nggak mempengaruhi si tempat ini Oh, sih. oke. Ya orang di situ bukan Hokage doang, banyak ya, asal Iya. kalian tahu ya. Malah jarang. Gue pancing aja supaya si penyihir itu keluar dari tempat persembunyian ya. Boleh. Panas loh. Apa bang yang lu lihat lagi bang? Ya, gue kayaknya di saat Mas Willy narik dia, gue pengen ngata-ngatain dia gitu. Kayaknya tipe jin yang kalau dikatain ngatain balik. Kayak cerewet gitu loh. Cerewet lu gitu loh. Belum. Dapat nih. Jelek ya mukanya ya Dam ya? Iya, memang. Kayak gimana mukanya kalau jeleknya itu maksudnya? Kayak reok. Kayak bukan reok, apa sih yang satunya reok? Leak ya, sorry. Oh, leak tuh yang Udah di tangan gue, Dam. Jess, nanya dia apa Jess? Buruan sebelum gue sabet. Lu boleh nanya Jess, gue liatin dia dulu. Ya udah. Oke, Jess, silakan Jess. Ini lebih maskulin energinya ya. Tadinya gue pikir Mbak, kamu cewek kok dia.
Dia cewek. Padahal energi maskulin banget. Jelek lagi. Kamu di sini tuh ngapain? Oh, suka-suka aku lah ngomong ngapain, kata dia gitu. Dipuntir dikitnya mukanya biar. Siapa bos kamu cewek? Siapa bos kamu? Bentar, itu yang reok itu ada lagi Kak Wil. Ya ini yang gue tangkep ini yang reok. Kamu lagi ngomong sama yang mana? Yang cewek. Oh, makanya lu bilang maskulin. Jangan yang jagain yang reoknya itu maksudnya. Iya bisa jadi. Ini di tangan Bisa kanan jadi. gue sekarang. Coba lu lihat deh. Soalnya pas si reok itu ditangkep gitu sama si Kak Wil, yang cewek ini nggak kabur-kaburan lagi. Ya udah nih yang di tangan gue nih, gue wawancarin deh. Sorry gue tunjukin ya Bo ya. Gue tuh bukan yang bener-bener penyihir ya? mukanya kayak gini gue pegang gini sekarang nih. Silakan wawancara Adam, Yaslin, Aileen. Gue bikin Bluetooth. Bluetooth. Oh biar dirasain juga ya sama Paranoise. Boleh kasih linknya aja. Biar kerasa ini. Diikat aja, ambil satu lagi nih Mas Wil. Mukanya Biar merah ya Kak Wil. dua-duanya aja. Iya betul. Muka merah, reok. Gimana? The Guys, Clients buruan, Paranoise. guys, kalau enggak nih kepanasan kebakar dia. Yang ini diikat dulu aja Mas Wil. Ikut aja bro. Lu tarik yang satu lagi aja. Aku tidak. Si cewek ya. Kita kayak lebih butuh dia deh. Kayaknya yang cewek itu yang punya banyak informasi ya. Ini kata gue nggak tahu ini Glam Reaper atau Arka. Aku tidak tahu cara mengikatnya. Jadi aku lumpuhkan kakinya saja ya. Dah dia kayak makhluk tanpa kaki sekarang. Aduh. Sorry gue kejam sorry. Silakan. Woi gerak woi. Gerak. Please jangan mati. Please jangan mati. Enggak kan bro? Ya ini agak gori sih. Oke, kita pulang. Udah lah yang cewek aja kalian. Aduh, nanya siapa lagi nih kalau begini? Dia tuh tergelepak Bo. Terus gue pikir kan dia cuma kayak kakinya hilang kan. Terus gue gini kayak Enggak, saya darahnya keluar dari kakinya mengalir dengan deras. Sembuhin dong, sembuhin. Heal gitu kan. Guys, kalian udah berdua tuh yang cewek itu dah. Gue kalau udah Arka embed tuh udah susah ngontrol power gue. Wah, ada yang bilang nih Paranoise. Kalian siapa Astaga, katanya? aku lihat tadi kakinya kayak dibacok. Iya bener, kayak dibacok, itu bener. Ini cewek ini nanya gitu kan, kayak kalian siapa, terus sambil ya you know lah ya, tipikal perempuan drama. Agak gemulai guys. Iya, Gaya-gayanya. memang cewek. Oh, ini baru feminim ya, bukan Iya, maskulin ini ya. feminim. Dia agak berisi gitu loh badannya. Ya udah tarik aja, udah bisa ditarik. Tapi gue gak suka rambutnya sih. Iya memang Ya, tebal nggak kayak. jadi deh Bo. Kenapa? Gue kan baru mau narik kan. Tiba-tiba kayak gue langsung punya feeling. Ini kalau menjerat ke kepalanya ditarik bukannya. Udah jangan. Bang silakan. Energi gue lagi nggak stabil. Gitu. Ambil memorinya aja dari mayitnya. Mayit si Reok ataupun si Leak. Kalau reok gue deh coba. Oke. Oh, udah dapat tuh bang. Dah, nih Yang mana reok atau? cewek. Oke. Oh, silakan Jess. Ritual apa yang kamu lakuin? Tujuannya apa? Itu sih pertanyaan gue sih. Oh. Oke, aku fokus ya. Jangan macam-macam kalian. Wow. Gak ada gunanya kalian datang ke sini, kata dia. Ada buat konten. Kadang dikata-katain. Dikatain apa? Mas itu ganteng kayak gitu. Gue tuh ngeliat lu bukan karena gue suka. Malah gue geli tuh. Bang Adam gak ganteng sih emang, tapi karismatik. Kadang dikatain bau ketek, tapi kadang aslinya gak bau ketek kok. Tapi dia doang yang ngatain gitu.
Dan aroma dia lebih parah banget. Iya, Dari tadi setuju sih. gue mau ngomong tapi gak enak gitu loh. Mungkin maksudnya kamu cium aroma kamu sendiri kali. Kamu belum gosok gigi mungkin. Terus kata dia jangan macam-macam gitu. Dia gituin ke aku gitu kayak pointing. Coba tanya deh ke si siapa yang cewek ini. Ini yang kayak leak ini siapamu? Suami? Masa sih? Bohong kali. Dia ngomongnya suami. Yang bener lah. Suamiku katanya. Yang bener. Bener kan? Kalau dia suami masa sudah tiada begini perasaanmu biasa aja begitu. Siapa yang Dia nganggap rendah layak itu. Hmm. Aku berasanya. Nggak tahu sih. Penguasanya dia emang menurut kalian guys. Si cewek ini nih. Bukan. Dia bilangnya sih dia nganggapnya kayak adik gitu. Kata cewek ini ya dia nganggap sih kayak adik. Tanya, kamu duluan atau si leak ini duluan di tempat Palace ini? Dia bilang gini, kamu duluan yang akan mati bersamaku. Bacot ya, gue tanya lagi ya. Kamu duluan atau bentar, let's see kalau gue bisa grab something untuk ngeplak lo, bentar. Oke nih. Gue sih gak tega sih. Aduh. Diapain tuh? Gue kayak grab kayak nggak tahu apa energi aja terus gue keplak nggak mati nggak. Giginya rompal sorry. Makin ganteng dong, makin cantik dong. Udah lu gue Nah lepas. baru gigi yang mana yang rompal nih? Gimana bang? Apa bang? Dia minta lepasin tangan gue kan. Gue tuh lagi kayak ngerangkul dia gitu loh bang. Siap. Sebenarnya dari tadi Pansa tuh dikatain poketek. gitu gue ngerangkul dia. Yaudah gue lepasin lu tapi lu jangan kemana-mana. Susah aja. Dam. Dia nyari giginya yang rompal dia nyari. Ampun dah. Bang lo ambil memorinya dulu bang. Si cewek itu. Siapa yang nyuruh ritual-ritual itu sih dan tujuannya apa? Ngapain gitu kan? Untuk Dia kan- manusia seperti kalian katanya. Hah? Kenapa Ini dia Jess? tadi dia nge-BS mulu tau nggak si cewek ini? Ngebias. Nge-bullshit melulu dari Oh. tadi. Ngedabrus melulu. Untuk manusia seperti kalian kata dia gitu. Tapi menurutku bener sih. Dia emang agak bullshit gitu. Kalau mau paling track memory aja. Silakan bang. Lu gak pernah sekolah kali ya? Ngomongnya di kacau gitu loh. Ngomong apa aja gitu. Mm-mm. Ini bukan asli Indo sih. Hah? Seriusan? Gak usah dari Jepang. Dari Jepang malah. Hmm. Konnichiwa. Hajime Gue gak tau mashite. kok dia Bou bisa desu. sampai sini gue gak. Oh bisa jadi memang dari area era-era Jepang waktu Istana ngejajah. ini udah beberapa kali pindah kekuasaan. Mungkin dari benda kali bang. Makanya itu gue gak bingung. Kan ya mungkin tanda persahabatan dulu kan ya dari mana gitu kan ngasih samurai-samuraian gitu. Mungkin ada batosai di situ. Anjay. Ritualnya itu siapa bang kalau gitu bang yang nyuruh bang? Gue ngerasa kayak seorang pria Jepang gitu loh. Oh. Dia dari era siapa nih bang? Baru, lama, Ada benda-benda gak sih Dan di sana benda-benda kayak seni gitu. museum-museumnya gitu. Benda-benda. Kunjungan-kunjungan, serah terimanya di situ sih. Ini sih dari samurai kecil loh, pengen bener feeling gue. Oh, Ada samurai kecil. Katana ya? Katana, lebih katana. katana. Heeh. Tapi bang, sosok yang paling kuat di sana siapa bang yang nguasain bang? Apa nggak ada jatuhnya? Iya, nggak jauh-jauh dari dua ini. Oh, yang ditangkap ini. Justru gue juga bingung tadi tuh kalau di lu tuh kayak seolah kayak ada energi kuat banget gitu kan. Terus ke dalam kayaknya kempes. Tadi selesain dulu yang samurai atau apa gitu. Karena gua ada info menarik dari memori si yang jenazah leak ini. Silakan bang. Gak ada yang spesial sih, cuman berasal dari benda tersebut. Gitu loh. Nah, mungkin dipercaya benda ini ya kayak keramat pada akhirnya kayak dihadiahin atau gimana gue gak ngerti. Katana ini gitu. Dari gue sih cuma itu doang sih. Mau diapa-apain juga gue bingung. Oh, jadi dia memang sengaja ya dari tujuan si pemberi itu ya, si katana itu ya. Lanjut aja Mas. Dia tuh kayak ini nggak? Oh sorry. Nggak apa-apa, duluan. Apa Jesslyn dulu. Dia tuh kayak menyebarkan kayak teror negatif gitu nggak sih? Jadi hawanya tuh negatif gitu di sana. Secara nggak langsung Kadang-kadang ini mengangkat. tandanya adalah santet Jepang. Bener kan? Penjajahan astral ini.
Dia udah nggak tidak bisa menjajah. Sejak kapan sih ada penjajahan astral? Ya ini salah satu contohnya. Makanya jangan suka anime-anime Jepang. Padahal gue wibu anjing. Enggak bercanda guys. Saran gue sih lu pulang aja sih. Apa mau dipulangin ke rahmatullah? Udah nyaman di sini. Well, entitas yang sama yang tadi menindak si Layak dengan senang hati menindak si cewek ini sih. Oke. Kali itu di akhir lah. Oke. Silakan Bro Will. Apa yang lo ambil memorinya Bro Will? Si Layak ini sudah lama sekali. Dia dari Hokage pertama ada. Dan maaf kalau sensitif, dia ditugasi untuk melindungi. Udahlah gue langsung ngomong aja deh. Melindungi perempuan-perempuan yang terhubung dengan Hokage pertama. Wow. Jadi ya sudahlah ya, mungkin sudah jadi rahasia umum ketika seseorang punya lebih dari satu perempuan dan mungkin ada benih-benih keturunannya. Nah, si Layak ini salah satu disuruh jaga yang nggak tahu lah wanita yang mana. Makanya dia nggak terlalu powerful. Oh, yang ini ya, istri ya. Udahlah, gue gak kecampur. Intinya dia udah lama banget dari Hokage yang paling pertama dia, si Layak ini. Makanya gue nanya tadi kan, si yang penyihir cewek itu kesannya itu dari mana, dari zaman kapan gitu. Gue nggak bisa tahu sih itu nge-bullshit atau enggak. Gue cuma tahu sih Layak ini yang udah jadi mayat ini dia dari Hokage pertama. Kalau yang Hokage kalau yang si cewek ini, si Layak Hokage ini, si Layak cewek ini apa nih? Dia dari mana? Baru yang kayak lu bilang, apa beda? Sebenarnya sama nggak? Mau cara gimana? Gue cuma bisa cara kasar. Gue belah dulu, terus gue cek memorinya. Udah pakai cara kasar lagian juga emang udah. Ya Tuhan maafkan aku. Berhak juga kan istilahnya negatif. Hari ini Kak Willy gori banget. Gori banget. Profesor Astral sedang gori. Paranoid ada yang ngeliat nggak Paranoid? Dibelah dua. Waduh. Yang ngebelah tuh kayak Ghost Rider gitu loh. Gue nggak tahu ini Grim Reaper atau apa ya. Serem banget. Bo, mending mulai siapin tabungan pensiun dah. Dam, lu bilang dia jin atau penyihir atau jadi human atau gimana? Gak tahu. Kayak something berwarna gitu loh. Jadi kita juga belum jelas banget ya. Iya. Lu tau nggak Bo? Ada memori benih. Benihnya benih dari manusia. Kadang. Tapi dia punya lemak dan payudara sih. Tuh kan? Makanya ya kan? gue bingung kan. Ada benih dari Iya. manusia. Kayak aneh gitu. Makanya gue gak bisa nyebut dia apa. It seems like di dalam sejarah si yang udah kebelah dua yang cewek ini mungkin pernah, gue nggak ngerti dia tuh astral atau human atau gimana ya. Mungkin ada, gue ngomongnya, gue nggak tahu Hokage atau bukan, atau mungkin bawah-bawahnya Hokage itu dalam arti staff ya, yang bermain dengan supernatural yang kepentingannya birahi. Feelingku sih dia human sih. Ini si Cewek ada ini. hubungannya dengan si makhluk cewek yang udah dibelah ini dan ada benih. Benihnya tuh maksudnya Gue benih juga apa? bingung. Benih. Apa ya? Gue nggak bisa membuktikan ya, tapi apakah ini yang dimaksud dengan mungkin ada orang gila tanda kutip bermain persetubuhan dalam mimpi, terus gue nggak ngerti lah. Pokoknya kepentingannya untuk birahi nih. Apa bang? Yang lu Kalau si prediksi? Layak tadi itu kan kepentingannya untuk melindungi perempuan-perempuan dari Hokage yang mungkin nggak resmi. Kalau si yang cewek yang udah dibelah tadi itu lebih ke dia melayani tanda kutip orang-orang sengklek yang pengen birahi interdimensional. Gimana bang? Lu sebutnya dia apa nih bang? Gue gak bisa. Jenis baru? Siluman atau apa gitu? Mungkin cari nama baru kan. Cari nama baru. Apa yang cocok bang? Kalau kayak gitu. Dia ini sejenis apa dulu? Kalau kayak Ada gitu. memori dia pernah gini kok, Bo. Gendong anak. Makanya gue juga bingung nih apa sih? Apa gue yang Dia memang wujudnya itu seperti ibu-ibu sih. Makanya aku kan bilang kan tadi pas di awal dia mirip kayak Susana. pantesan awal-awal gue pikir dia arwah, pantesan. Memang mirip kayak arwah. Makanya Arbis bukan kan? Jangan-jangan ini Nggak, classification. Arjin. Oh iya itu keren juga istilah itu. Bener bang, mendekati Arjin. Arwah jin. Mendekati sih. Ketimbang Arbis ya. bukan Arbis sih. Oke. Apa? Karena energinya tuh nggak kuat gitu loh. Nggak kuat, terus Nggak tapi biasa aneh. aja, tapi jahat. Tapi jahat. Energinya. Kekuatan yang layak tadi kan, Dam. Sekarang Iya. udah musnah lah ya. Iya. Sumpah gue ke distraksi.
Sama apa bang? Spill bang. Spill bang. Kedestrek. Gue kedestrek sama obrolan antara Hokage dan istri Hokage. Yang resmi atau yang enggak nih? Yang sekarang apa yang dulu nih? Yang sekarang. Jadi kayak mereka tuh udah berplanning kayak nanti. Oke, gue lock off ya. Tunggu. Kenapa? Nanti kalau udah selesai mau kemana? Kayak lu, gue ngerasa kayak istri Hokage itu seneng kayaknya masa jabatan udah berakhir kayak kita bakal masa tua nih, indah nih gitu. Jadi kayak maksudnya istri Hokage itu seneng gitu. Jadi obrolan ya kedua suami istri yang sudah pengen masa pensiun dan tenang gitu. Gue kedestrek jadi nggak sengaja ngedengerin tadi. Itu beautiful. Iya, makanya gue kedestrek, gue gak nahan, jadi gue cerita. Asik ya bang. Ya itu mungkin kayak lu udah ya mungkin capek, udah 2 gitu. periode juga lah ya kan. Iya, lu udah capek. Sebagai istri juga kayak dia seneng nih, kayaknya kita bisa duduk tenang nih suami istri gitu. Anak-anak juga udah pada besar gitu. Ya sih udah pada nikah dan lain-lain kan. Kali tinggal main sama cucu. Kayak justru mereka pengen kayak liburan gitu loh. Kayak mau tinggal di mana dan hidup di mana nanti. Ya itu spill memori indah nggak apa-apa lah. Gue kedestrek soalnya. Iya. Karena emang asik banget ya bang. Kayak gimana sih lo? Romantis gitu ya. Iya, gue kayak romantis. Gimana guys? Cukup? Terakhir kali ada apa lagi di sana? Aileen nemu apa? Memori-memori apa? Kekejaman? Aileen dari tadi gue lihat ini keliling apa sih lo? Yang lihat. Dapat apa? Ada. Jadi beberapa oknum memang ya tujuannya itu bukan untuk rakyat. Ada di beberapa sektor dan bidang lah. Jadi kayak apa-apa harus melalui mereka. Dan kadang menyusahkan beberapa pengusaha. Dan aku nggak tahu sih di bidang ekonomi gimana ya. Tapi ada beberapa bidang kayak contohnya ekspor impor ya. Lebih ke impor sih yang aku lihat. Lebih ke impor untuk menguntungkan pihak mereka juga. Gitu. Ya pastilah, itu udah rahasia umum lah, ya kan. Ya, gitu. Ekspor ini, import ini, padahal mah di negaranya banyak, negara Konoha banyak, ya kan. Ngapain import ya? Oke lah, itu udah permainan lah. Kita udah tahu semuanya. Dan ternyata bisa suap negara lain ya. Oh, tapi yang lebih kecil kan ketimbang kita kan? Kenapa? Ya nggak tahu lah. Ada suap sih, tapi aku belum tahu negara mana. Cuman ada suap, jadi kayak harusnya itu nggak boleh masuk, tapi bisa masuk. Suapnya ke individu kan? Iya, individu. Ada merahnya benderanya. Ya udah lah ya. Iya. Yang Aileen cinta ya? Bukan itu sih. Oh bukan. Yang merah banyak. Ya makanya aku bilangnya merah karena yang merah lebih banyak daripada yang lain warna lain. Oh iya benar. Ya, cari bendera. sendiri aja lah ya. Ya. Yang pasti bukan yang Aileen cintai ya. Iya, pokoknya bendera deh. Dan beberapa masih rasis kok. Beberapa pemimpin di situ. Dulu. Kan dulu sampai sekarang masih ke bawah. Maksudnya apa nih? Pemerintahnya, penjabat-penjabatnya atau beberapa orang, enggak semua. Beberapa orang melakukan tindakan itu karena rasis. Oh, ya. Bukan si Hokage ya? Bukan, pihak lain di bawahnya. Nah iya maksud aku gitu. Hampir aja kita nggak selamat. Gimana bang? Dea kapan-kapan harus diundang sih bang di sini. Kenapa bang? Banyak makanan. Pastilah. Makanannya Kan enak lagi ya. 17-an cuy. Lagi 17-an. Di sana ada kokinya khusus cuy. Kayak ada daging diapain gitu, kok enak kayak di sini. Oke lah, balik cukup. Mau balik sendiri-sendiri atau gimana? Aku udah balik. Ya udah, gue balik juga. Gue coba terakhir takutnya. Oke, silakan bang. Memori. Kita kalau gitu gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama Jesselyn deh. Gimana Jess? Ini lebih sereman ini dalam artian energinya ketimbang Gedung Ijo. Serem dalam konteks apa nih? Negatif. Dalam artian bukan serem ya. Ya kita tahu ya kan Hokage Palace itu sebenarnya bukan tempat kerjanya beliau lah sebenarnya kan. Jauh dibanding Gedung Hijau kan? Jauh banget. Jauh Gedung Hijau lebih parah. Betul. Itu betul. Jauh. Kalau misalkan Gedung Hijau itu 100, Hokage Palace berapa? Coba enggak setujuan kita. Bisa beda ya. Jadi antara 10 sampai 100 nih. Iya, ya udah. Siap? 1 2 3 40. Oh, gue 4. 40 sampai 60 lah. Oh, 40 sampai 60. Iya. Kalau lu Bang? 10 50. Jadi enggak terlalu kenceng lah ya negativity-nya. Apa Mungkin itu karena dari generasi ke generasi, bener gak sih?
Karena memang udah ya gila. Itu kan tergantung sebelumnya juga pemimpinnya sebenarnya. bener dibangunnya pun juga memang zaman jadul banget kan. Dan ada era Belanda, ada era Jepang, ya nggak sih? Tapi aku boleh kasih hint dikit nggak? Boleh. Di Hokage yang pemerintahan yang sekarang ya, Hmm. jadi nggak terlalu serem. Oh, jadi nggak terlalu serem. Iya, gara-gara Hokage yang sekarang. Gara-gara Tapi kalau Hokage Hokage yang sebelum-sebelumnya, apalagi ada yang satu, maksudnya bukan Hokage satu, maksudnya ada Hokage satu, yang terdahulu. Iya, ada Kayaknya gue salah tahu satu deh. dari mereka, ya. Nah itu lebih serem lagi. Karena dia main lebih di klinik atas kali ya. ini energinya. Ya, oke, yang ya gue tau lah. Ya emang serem juga sih, nggak usah main klinik juga serem juga. Iya. Oke. Kalau Aileen 1 sampai 10 sampai 100 berapa? Lin pulang Lin, ngapain Gak kamu di terlalu situ? serem sih. Nggak terlalu serem ya. Iya gak terlalu serem. Jadi di era Hokage ini nggak terlalu serem ya. Oke, Bang Adam dulu mau apa terakhir? Biarin aja Aileen sana sendirian, kayaknya dia asik Hah? di sana. Udah pada balik? Udah pada balik. Udah aku balik. Kok gak bilang-bilang sih? Lah kan Dari tadi coy. inilah Aileen. Ingat pasal 1, ingat pasal 1. Iya, ingat pasal 1, ingat pasal 1. Kita yang salah Aileen, kita yang salah. Oke, lanjut Bang. Kalau dari gue sih, Lu mau apa? gue nggak banyak dapetin informasi yang berhubungan dengan apa, informasi penting lah, baik itu sejarah maupun apapun itu gue nggak dapetin banyak di sini. Kayaknya pemerintah dan sejarah-sejarah penting ini gue nggak bisa cari di sini, kayaknya ada di tempat lain. Gue nggak tahu di mana. Jadi kita harus dari orangnya sendiri. Oke. Pelaku sejarah itu sendiri harus dari situ. Terus kesimpulan dari kalian mungkin yang kalian lihat sendiri satu-satu masing-masing. Aktivitas yang berhubungan dengan apa ya, kenegatifan, mementingkan diri sendiri, dan yang jauh dari kata ketuhanan gitu, intensitas powernya jauh lebih intens di Gedung Hijau daripada di Hokage Palace ini. Jauh. Di Hokage Palace ini masih terasa lebih santai, lowong gitu. Ini ada yang bilang nih, nanti kita ke Hokage Palace yang di kota lain ya, yang dekat Jakarta itu loh. Ya itu serem sih. Oke. Kan luas banget itu tuh, luas banget. Sure. Mana kalau bisa kita langsung ke sana. Karena Oke. deket, ya kan? Siang-siang aja nggak apa-apa. Itu apa Oke. namanya? Yang Hokage ada Palace yang ada meriamnya. Bukan. yang di kota Reni. Oh iya, emang boleh kita ke sana? Ya boleh lah. Bukan masuk ke sananya ya, bukan ke palace-nya, tapi kan di kirain. area sekitarnya masih boleh dan itu rame. Oh, Banyak, ya udah. kata ada kelelawar gede lah. Terus kita ETA di depan pagar pembatas gitu. Ya bisa jadi aja, selama siang-siang kan boleh. Agak aneh sih. Piknik kita piknik. Pakai tiker aja sekalian. Mungkin kita ajak The Clients juga lah kalau yang mau ikut-ikutan juga Iya, gitu. boleh, kan. boleh. Oke lanjut dari Jesselyn mungkin kesimpulan. Aku berharap ya sebenarnya pemimpin Hokage yang selanjutnya semoga motifnya untuk negara sih. Iya. Dan kita pun sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak milih, jangan kalian golput lah gitu. Walaupun kalian golput, kalian tetap datang ke TKP, apa sih namanya? Bukan TKP apa? TKP. TKP kan tempat kejadian apa? perkara kan. TPU, tempat TPU, pemilihan. benar. Iya. TPU, ya coblosin aja semuanya gitu kan ya. Serem Biar banget suara TKP. kalian, bener. Biar suara kalian tidak dipakai sama orang oknum-oknum. Ya, gitu. oknum. Bang Adam? Yang jelas selintasan dari gue nggak tahu ada intuisi datang dari memori, tapi gue nggak tahu dari memori mana. Gue ngerasa kayak ngedenger ada salah satu tokoh aparat militer dari negara Konoha. Dia mengatakan bahwa kalau nanti 2024 kacau banget, yang harus ditembak tembak aja. Wow, Jadi kerusuhan kayak- lagi nih. Dia ada ketakutan, ada kekhawatiran di 2024 tuh akan kacau. Tapi gue nggak tahu. Jadi dia kayak udah punya planning kalau mau nembak tembak aja kalau kacau. Buset di situ. Gue nggak tahu akan ada apa. Ini cuman intuisi, memori. Oke. Aileen? Ya bertanggung jawab dengan tindakan masing-masing aja sih. Cukup? Oke, so gue ngambil kesimpulan dari perjalanan kita kali ini, gue mau buat rangkum. Intinya the point-nya antara di Monas sendiri kita ya di sana normal lah ya, auranya juga nggak negatif ya kan guys, nggak ada yang terlalu konspirasi gimana. Emang real monumen negara nasional, dan kita coba ke Hokage Palace sendiri pun juga ternyata
ya itu memang tempat yang sudah berbagai generasi, dari generasi ke generasi, dari Hokage pertama sampai Hokage sekarang udah Hokage ke-7 menuju Hokage ke-8, pasti setiap pemerintahan atau era ya adalah macam-macam lah ya cara kepemimpinannya dan bakatnya. Gue ngomongnya bakat aja lah. Bakatnya gitu kan. Tapi yang pastinya ya semoga siapapun itu pemimpinnya nanti ya di Hokage ke-8 ya kita semua tetap satu lah, jangan tercerai-berai. Apalagi gue ngelihat tadi ngedengar lebih tepatnya ngedengar masukan dari Bang Adam, ya kalau itu terjadi ya siap-siap aja lah, lindungi keluarga gitu kan, dan jangan terpengaruh dari WhatsApp grup WhatsApp yang bersifat anarkis, yang gitu-gitulah. bersifat anarkis ataupun ya terlalu keras lah ya kan. Ya kita jangan terlalu terbawa omongan ataupun isu lah ya kan. Kita punya logika, jadi ya walaupun kita punya pendapat simpan aja gitu kan. Jangan terlalu divokalkan banget kalau memang itu tidak bijak. Ya, jadi bijak-bijaklah dalam menyaring semua informasi. Betul guys? Nah, poinnya kayak gitu sih ya. Terima kasih lagi buat tim Detektif Astral. Sekali lagi buat para noise dan juga semuanya. Terima kasih yang sudah datang. Semoga kalian puas dengan konten kali ini. Mohon maaf kalau memang kita tidak menemukan hal-hal yang luar biasa. Malah gue seneng sih sebenarnya kita aman hari ini. Kalau kaget peles, lu ngerasa gitu gak sih? Aman lah ya. Aman. Ya, karena kita cari aman bang. Itu. Kita mengamankan Tapi diri. lu gak usah ngasih tahu. Tapi kalian nemuin gak sih yang kritikal banget ya, dan yang gak cocok untuk kita spill di sini? Nemu gak tadi? Kalau dari gua Pastilah ya. Lu ada? Tadi ada. Oke, nanti kita ngobrol aja di belakang. Willy, nemu gak? Ya ada, tapi kayaknya nggak perlu diomongin juga karena udah lewat di sejarah gitu. Oh, buat iya, apa? Gitu. Bang Adam? ada, tapi nanti aja. Gue cari aman bang. Iya sih. Kayak gue pengen masih kayak normal gitu bang, hidup tenang, makan enak gitu, Iya, nggak iya, mikirin iya. ketakutan tiba-tiba ada yang ngetok pintu, kan gak lucu Iya bang. benar-benar. Gitu kan? Kalau Saya Elin bisa dari ditanya Kang dari tadi Bakso jalan-jalan gitu ya. aja kan, ngeliat furniture apa aja yang bagusin furniture-nya. Ya ada yang emas-emas, ada Oke, cermin terima ya. kasih. Sekarang lo ngerti kan kenapa tiap kali kita ke tempat jin Aileen bisa Karena kesasar. Elin excited banget. Kita kalau jalan-jalan, Elin juga yang kemana-mana terus kan. Karpetnya bagus, sofanya bagus. Tamannya bagus. Kita mau masuk ke Jason. So kalau gitu sekali lagi terima kasih The Clients, terima kasih sudah datang hari ini dan sudah menemani kita juga. Dan so, sampai jumpa sekali lagi. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Terima kasih dan kamsahamnida, arigatou gozaimasu dan kimochi desu. Dadah. Indonesia. Indonesia, hidup Indonesia.